Ada 10 orang yang boleh menjadi wali seorang perempuan. Yang pertama, bapak. Yang pertama, bapak. Al-ab. Yang pertama, al-ab, bapak. Yang kedua, summal jad, abul ab. Yang kedua, kakek dari jalur bapak. Kakek dari jalur bapak. Berarti kakek dari jalur ibu tidak boleh. Ya, yang boleh menjadi wali yang pertama saya ulang, bapak. Bapak kandung ini ya, bapak kandung. Kemudian kakek dari jalur bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara kandung sebapak seibu. Saudara kandung. Saudara kandung sebapak dan seibu. Yang keempat, semoga apa yang disampaikan kepada kita dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah ilmu kita untuk Pak Ustaz. Waktunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sidqin wa ihsan. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ta'lim di tempat yang mulia, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk-makhluknya. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan untuk suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia dan syariatnya berlaku sampai akhir zaman. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga untuk seluruh keluarga dan para sahabatnya. Ini luar biasa ya, walaupun hujan rintik-rintik ya, tapi anggotanya tetap lengkap ini kayaknya ya. Semangatnya luar biasa ya. Masya Allah. Iya, hujannya gede-gede. Enggak juga hujannya segitu ya airnya. Kita nggak bisa bayangkan kalau hujan itu segede kelapa gitu ya. Wah, repot juga ya. Benjol. Alhamdulillah hujan itu diciptakan kecil-kecil ya. Ya, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menempatkan telinga kita itu ada di samping ya. Kalau telinga kita ada di kepala gitu, waduh, repot ya. Atau mulut kita pas ditaruh di atas gitu pas hujan. Iya, kita nggak bisa bayangkan. Dan jelek juga ya kelihatannya. Alhamdulillah Allah bentuk muka kita ya semua dalam bentuk yang apa? Yang proporsional, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, malam ini insya Allah akan kita kaji tentang rukun-rukun akad nikah, arkanu aqdin nikah, rukun-rukun akad nikah. Ada 5 rukun akad nikah.
lima-limanya harus ada. Itu bedanya rukun dengan yang lain. Kalau rukun itu ada satu saja yang ditinggalkan maka tidak sah gitu ya. Nah, lima-limanya ini harus ada ya. Lin nikahi arkanu khamsatin. Nikah itu ada 5 rukun. Apa saja? Yang pertama, sighah, sighatun. Yang kedua, zaujatun. Yang ketiga, zaujun. Yang keempat, waliyun. Yang kelima, syahidani. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan malam ini kelar ya, mudah-mudahan. Kalaupun nggak kelar akan kita sambung di pertemuan yang ke depan. Yang pertama, sighah. Apa itu sighah? Ya. Sod, ya, ghin, ta marbutah. Sighah. Apa itu sighah? Ya, kita kenal ada namanya ijab qabul ya, itulah namanya sighah. Sighah itu ya berupa pernyataan ya, pernyataan. Kalau dari apa namanya? Dari seorang wali perempuan namanya ijab. Kalau pernyataan itu dari seorang pengantinnya yang laki-laki itu namanya qabul. Bisa digandeng ijab qabul. Ijab qabul, harus ada ijab qabul ya, harus ada ijab qabul. Ada pernyataan mengawinkan atau menikahkan, kemudian yang dikawinkan, yang dinikahkan itu menerimanya ya, nggak bisa hanya satu pihak, harus ada apa? Harus ada dua belah pihak. Nah, namanya ijab dan qabul. Kenapa harus ada ijab qabul? Kenapa harus ada ijab qabul? Kenapa harus ada pernyataan segala macam? Nah, ternyata akad nikah ini juga seperti akad-akad yang lain. Apa sih akad? Akad itu persepakatan. Akad itu apa? Kesepakatan. Kesepakatan. Makanya kesepakatan itu harus ada pernyataan yang jelas gitu ya. Harus ada pernyataan yang jelas, baik dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki. Antara mau dan nggak mau, dikawinkan apa nggak dikawinkan gitu, ada kejelasan. Yang kedua adalah zaujah. Zaujah di sini maksudnya adalah calon pengantin perempuan. Jadi kalau akad pernikahan itu yang pertama harus ada namanya ijab qabul, yang kedua harus ada pengantin perempuannya. Kalau pengantin perempuannya nggak ada, ya siapa yang mau dikawinin gitu ya, harus ada. Yang ketiga, zaujun. Zaujun itu berarti pengantin laki-laki, harus ada pengantin laki-laki. Yang keempat, waliyun, harus ada wali, harus ada wali. Ini biasanya ada yang otak-atik ini wali ini ya, ada aja yang otak-atik. Tapi ini harus ada ya, harus ada untuk menjaga apa namanya kemaslahatan daripada rumah tangga. Yang sakinah mawaddah warahmah itu harus ada wali. Yang kelima, syahidani, ada 2 saksinya. Ada saksi dan itu harus 2 dan itu harus laki-laki. Ini bedanya dengan akad yang lain ya. Akad pernikahan ini saking sangat pentingnya, maka dituntut harus ada saksinya gitu. Harus ada apa? Saksinya. Kalau jual beli misalkan, itu juga akad ya. Jual beli, kita ke pasar beli cabai, beli terasi, beli ayam, itu kita juga melakukan akad. Tapi akad itu tidak membutuhkan apa? Saksi. Cukup akad, ada kesepakatan saling ridho antara penjual dan pembeli, itu sudah dibayar lunas, sudah selesai. Tapi untuk pernikahan ini nggak boleh sembarangan, karena saking pentingnya. Ketika akad harus ada apa? Saksi ya.
harus ada saksi. Nah, inilah kelebihan daripada ajaran agama kita ya. Untuk hal-hal yang sangat penting itu dibutuhkan perangkat-perangkat. Artinya agama kita itu memperhatikan betul ya. Sesuatu yang penting itu diperhatikan. Ada penjaganya gitu ya. Oh, kalau masalah begini harus ada begini, harus begini, harus begini gitu. Untuk menghindari apa? Kalau seandainya nggak ada saksinya ya, itu repot nanti. Dia istri saya kok. Loh, bagaimana menjadi istrimu? Saya sudah nikah. Kapan nikahnya? Kemarin. Siapa saksinya? Nggak ada saksinya. Kan repot ya. Misalkan ada yang sering kali kita dengar cerita, ada sepasang laki-laki dan perempuan digerebek di sebuah rumah gitu ya. Kami ini menikah. Apa bukti kalian menikah? Nggak ada ya. Ada saksinya nggak? Nggak ada. Tapi kalian sudah menikah. Menikah nggak ada saksinya, itu tidak diperbolehkan ya. Harus ada apa? Saksi. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Itu aja 5 dulu ya. 5 ini nggak boleh diutak-atik ya. Kalau pernikahannya itu ada 5 hal ini, ya berarti sah nikahnya ya. Ada sighatnya atau ijab qabulnya, kemudian ada pengantin perempuannya ya, perempuan ya, ada pengantin perempuan. Ada kemudian yang ketiga pengantin laki-laki. Kalau misalkan laki-laki dan laki-laki nggak sah, perempuan dan perempuan nggak sah ya. Harus rukunnya ini perempuan, ada pengantin perempuan, ada pengantin laki-laki. Kemudian ada wali ya, ada wali. Kemudian yang kelima siapa tadi? Saksi. Saksinya harus 2. Contoh pernyataan atau ijab qabul ya. Contohnya itu seperti ini. Kalau dalam bahasa Arabnya itu menggunakan kata nikah sama zawaj. Ada kata nikah sama zawaj. Kalau di kita di bahasa Indonesia itu ada kata nikah sama kawin ya. Kalau pernyataan itu menggunakan kalimatnya itu menggunakan kata nikah atau kawin, nah itu sudah mencukupi ya kalimatnya. Contohnya angkahtuka ibnati. Kamu saya nikahkan dengan anak saya namanya ABC misalkan gitu. ABC apa? Namanya Siti atau siapa gitu ya. Kok ABC. Kemudian laki-lakinya qabiltu ya. Saya terima nikahnya. Ya, sederhana itu ya. Tapi pernyataan ini harus ada apa? Ada saksi dan segala macamnya. Nah, calon pengantin perempuan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah perempuan tersebut tidak ada hubungan nikah dengan orang lain. Yang kedua, perempuan tersebut ya, calon yang dinikahkan itu sudah tertentu, sudah ditentukan. Misalkan ada orang kembar nih ya, Rina dan Rini misalkan, Rina dan Rini, maka harus ditentukan yang Rina apa yang Rini gitu ya. Nggak boleh kamu saya nikahkan dengan anak saya, salah satu anak saya seperti itu ya, itu nggak bisa. Harus disebut misalkan anak saya yang namanya Rina gitu, harus tertentu, harus sudah ditentukan. Yang ketiga, posisi perempuannya itu tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun umrah ya, dalam keadaan normal gitu ya, dalam keadaan normal. Itu syaratnya yang ketiga. Jadi sang calon perempuan, sang calon pengantin perempuan, syaratnya dia tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, dia tidak ada hubungan mahram, dia tidak ada hubungan sepersusuan. Nah, kita sudah pelajari itu ya, tentang mahram, tentang radha, kemudian tentang beberapa orang yang memang tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Syarat yang laki-laki. Yang pertama, laki-laki tersebut memang diperbolehkan untuk menikah dengan
calon wanitanya. Diperbolehkannya posisi dia memang bukan mahram, bukan rodha, ya, bukan mahram, bukan rodha. Kemudian yang kedua, laki-lakinya itu juga harus sudah tertentu. Maksudnya tertentu seperti yang kita kasih contoh tadi itu, bisa saja orangnya itu kembar, Rano sama Rono misalkan. Ya harus ditentukan yang Rano apa yang Rono gitu ya. Kemudian yang ketiga, saran yang ketiga, posisinya juga sama, tidak boleh dalam keadaan ihram, baik dia ihram haji maupun ihram umrah. Yang ketiga, ini kita cepat saja karena banyak ini materinya. Nanti kita di 15 terakhir nanti kita buka pertanyaan. Yang ketiga, harus ada wali ya. Harus ada siapa? Wali. Nah, wali ini siapa saja? Ini perlu kita tahu ya. Wali seorang perempuan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Ada 10 orang yang boleh menjadi wali seorang perempuan. Yang pertama, bapak. Yang pertama, bapak. Al-ab. Yang pertama, al-ab. Bapak. Yang kedua, summal jad, abul ab. Yang kedua, kakek dari jalur bapak. Kakek dari jalur bapak. Berarti kakek dari jalur ibu tidak boleh. Ya, yang boleh menjadi wali yang pertama saya ulang, bapak. Bapak kandung ini ya, bapak kandung. Kemudian kakek dari jalur bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara kandung sebapak seibu. Saudara kandung sebapak dan seibu. Yang keempat, saudara kandung seayah saja. Saudara kandung seayah. Itu yang keempat. Yang kelima, anaknya saudara kandung sebapak seibu. Ya, yang keenam, anaknya saudara sebapak. Ini laki-laki ya, wali itu laki-laki ya, wali yang jadi wali itu laki-laki. Kita sebutkan laki-laki semua yang kita sebut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh itu paman dari bapak. Berarti saudaranya bapak, baik adiknya bapak atau kakaknya bapak, itu paman dari bapak. Yang kedelapan, paman dari bapak. Tadi itu paman dari bapak kandung dan ibu kandung. Yang nomor 7, paman dari bapak yang sekandung. Sekandung, seibu sebapak ya, seibu sebapak. Nomor 8, paman dari bapak saja, saudaranya bapak dari sebapak. Ini kalau bahasa Indonesianya agak ribet ini ya. Kalau bahasa Arabnya enak sekali. Atau mau Arabnya, kita kasih Arabnya. Pakai bahasa Arab? Hah? Susah. Kalau pakai bahasa Arab simple, misalkan begini. Al-ab, al-jad, al-akh, asy-syaqiq, al-akh minal ab, ibnul akh asy-syaqiq, ibnul akh minal ab, al-am asy-syaqiq, al-am minal ab. Baik, yang seterusnya. Nomor 8 ya? Sudah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, nomor 9. Nomor 9 itu anaknya
paman yang seibu sebapak. Anaknya paman seibu sebapak. Anaknya paman. Oh iya, sepupu ya berarti. Sepupu itu. Ya, sepupu. Kemudian yang ke-10, anaknya paman dari jalur bapak saja. Jalur bapak saja. Sama sepupu tapi dari jalur bapak saja. Kalau di kita jarang ya istilah-istilah begini, karena apa? Biasanya kita suaminya itu istrinya cuma satu, jadi anaknya cuma itu aja. Tapi kalau di di mana itu? Di tempat lain itu istrinya kan ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Jadi harus jelas, oh ini dari jalur bapak saja, oh ini dari jalur ibu dan bapak, oh ini dari jalur ibu gitu ya. Berarti selain ini tidak boleh menjadi siapa? Siapa saja mereka selain ini? Siapa, ada yang tahu? Siapa yang selain dari ini? 1. Nggak ada yang tahu? Anak. Anak ada disebutkan kan? Anak itu nggak bisa jadi wali. Iya, anak. Jadi kalau misalkan ibu punya anak laki-laki, anaknya nggak boleh jadi wali. Nggak boleh jadi walinya kalau nikah. Iya. Maksudnya misalnya yang menikah adiknya, kakaknya nggak boleh jadi wali. Karena Tunggu dulu, nggak apa-apa. Beliau bertanya biar jelas. Gimana pertanyaannya? Jadi misalkan ada saudara, ada kakak dan adik, laki-laki dan perempuan. Perempuannya nikah. Terus ini kakaknya boleh, karena ini kan saudara kandung. Iya bisa, kalau ini bisa. Nomor berapa tadi tuh kalau saudara kandung? Nomor 2, nomor 3 ya, nomor 3. Saudara kandung ya, seibu sebapak itu boleh ya. Yang nggak boleh anak. Kok bisa ya? Kok bisa nggak boleh? Kok bisa nggak boleh? Ternyata dalam jalur nasab itu yang dianggap adalah dari jalur siapa? Iya, dari jalur laki-laki, itu nasab. Jadi anak itu nggak bisa anaknya ibu ini, nggak bisa. Tapi pasti yang diambil adalah bapaknya. Ini terkait masalahnya dengan warisan ya, karena pernikahan itu nanti akan ada konsekuensi nanti di akhir, itu diantaranya adalah masalah nasab dan juga warisan. Nah, yang perempuan misalkan ini ada orang tua ya, punya anak laki dan punya anak perempuan. Kalau dari jalur laki nih, dia punya anak, mau anaknya laki mau anaknya perempuan, itu dia tetap dapat warisan dari kakeknya. Tapi kalau misalkan ini anaknya laki dan perempuan ya, bapak punya anak laki perempuan, dia punya anak perempuan, anaknya dia itu nanti sudah nggak dapat warisan. Anaknya ini maupun laki maupun perempuan sudah nggak dapat warisan. Nah, itu nanti ada kita bahas di ilmu waris nanti ya. Ini kalau dari jalur laki itu memang seperti itu. Kok seperti itu ya aturannya ya? Ya itu pasti ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Pasti banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Ini intinya 10 orang yang boleh dijadikan wali. Nah, nanti ada persoalan-persoalan, misalkan bagaimana ketika walinya itu ada semua ya kan, ada bapaknya, ada kakeknya, ada saudaranya, ada pamannya. Itu siapa yang paling berhak untuk dijadikan wali? Nah, itu nanti siapanya? Bapaknya? Yakin? Nah, baik, akan kita bahas dulu wali ini ya. Ada beberapa persyaratannya ini wali ya. Syarat jadi wali ini.
Syaratnya adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua al-adalah, adil. Adil di sini ada ukuran minimalnya, ya. Wal maqsudu bil adalah adamu irtikabil kabairi minadz-dzunubi wa adamil israri 'ala as-saghairi wa adamu fi'li ma yukhillu bil muru'ati kal bauni fit turuqati wal mashyi hafiyan wa ghairi dzalik. Yang dimaksud al-adalah bagi seorang wali adalah dia tidak melakukan dosa-dosa besar atau dia tidak melakukan dosa-dosa kecil yang dilakukan sering dan setiap hari dan itu kontinu. Juga dia tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan hilang muruah, ya, seperti dia kencing di jalanan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan al-adalah dalam sifat wali. Jadi wali itu harus beragama Islam, juga harus adil. Adil di sini adalah ukuran minimalnya si orang tersebut, wali tersebut, enggak melakukan dosa-dosa besar, juga tidak melakukan dosa-dosa kecil yang dilakukan setiap hari, yang berterus-terus, yang kontinu. Dan dia juga tidak melakukan hal-hal yang dianggap bisa menghilangkan kehormatan. Di antaranya adalah kencing di jalan. Nah, kalau dia kencing di jalan, itu berarti orang ini nggak punya adalah namanya, ya, tidak punya al-adalah. Nah, itu bisa menghilangkan menghilangkan hak kewalian. Itu maksudnya. Ini yang kedua, syarat wali yang pertama Islam, yang kemudian al-adalah, yang ketiga al-bulugh, dia sudah akil baligh, al-aqlu, dan berakal. Syarat yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Syarat yang kelima bagi seorang wali, dia pandangan matanya itu masih bagus, ya. Pandangan matanya masih bagus. Ya, masih bisa ngelihat aja. Maksudnya nggak harus tajam-tajam gitu, nggak bisa. Nggak apa-apa, maksudnya masih bisa gitu, ya, masih bisa. Tujuannya adalah apa? Tujuannya itu kalau dia mengawinkan, kan jangan sampai dia itu dibohongin sama orang gitu. Dia bisa pasti, oh ini saya nikahin dengan, oh ini orangnya, jadi tahu gitu. Jangan sampai kalau matanya misalkan terganggu, ya, nggak bisa ngelihat gitu, dia dijadikan wali misalkan. Saya nikahkan anak saya dengan kamu, padahal ini lebih tua dari dia gitu, ya, lebih ya gitulah, nggak cocok buat si itu yang dinikahkan kan. Fungsinya diantaranya seperti itu. Maka pandangan matanya minimal itu dia tahu gitu, bisa ngelihat. Syarat yang berikutnya, orangnya ya waras itu ya nggak gila gitu, ya, atau nggak setengah-setengah gitu, ya, orangnya nggak setengah-setengah. Itu diantaranya, ya, diantaranya syarat sebagai seorang wali. Nggak susah insya Allah, ya. Terus misalkan ada orang yang melakukan maksiat yang besar, ya, maksiat besar, atau dia melakukan kesalahan yang sering sekali, tapi dia sudah bertobat. Kalau dia sudah bertobat, itu diperbolehkan, walaupun dia sudah melakukan dosa besar, tapi dia sudah bertobat dan taubatnya benar-benar sudah tidak mau mengulang lagi, istilahnya taubatan nasuha, maka hak kewalian bisa didapat, boleh, ya, karena dia sudah tobat. Kalau selama dia belum tobat, itu tidak diperbolehkan. Cari yang lain, walinya kan masih banyak gitu, ya, istilahnya. Nah, wali ini ada sebutan, ada wali ikhtiar, ada wali ijbar. Wali ikhtiar itu wali yang biasa, yang diperbolehkan menikahkan
tapi harus ada istilahnya izin atau ridho dari orang yang mau dinikahkan. Itu namanya wali ikhtiar. Lalu ada wali yang namanya wali ijbar. Wali ijbar itu wali yang kekuasaannya itu bisa sampai dia boleh menikahkan dengan orang yang dia pilih tanpa seizin anaknya. Nah, itu namanya wali ijbar. Dan wali ijbar itu hanya dua orang, bapak sama kakek dari jalur laki-laki itu saja. Bapak kandung sama kakeknya. Selain itu nggak boleh jadi wali ijbar. Selain itu hanya wali ikhtiar saja. Jadi kalau mau nikahin, ditanya dulu sama yang mau dinikahkan, kamu mau nggak nikah sama si A, si B, si C gitu. Dilihat dulu, saya nggak mau. Ya jangan dipaksa, nggak boleh maksa. Tapi kalau misalkan bapaknya atau kakeknya, Siti kamu saya nikahkan sama si Ahmad ya. Aku nggak mau. Pokoknya harus nikah sama dia. Kalau bapaknya ini atau kakeknya itu boleh memaksa. Ya kawin paksa. Itu boleh. Tapi ada beberapa syarat. Di antara syaratnya yang diperbolehkan adalah yang dipilih tadi itu harus sekufu. Kita pernah bahas sekufu belum ya? Belum ya. Sekufu itu maksudnya kayak sepertinya sudah ya. Sekufu itu maksudnya selevel. Kita sudah pernah bahas itu. Ya maksudnya selevel itu ya kita sama-sama gitu. Ya kita istilahnya orang biasa ya. Bukan orang kaya banget gitu ya, orang biasa aja gitu. Yang nggak sekufu itu kita orang miskin, kemudian calonnya kaya banget gitu ya. Nah, itu nggak sekufu. Itu salah satu syaratnya. Syarat yang kedua antara bapak dan anaknya atau antara kakek dan anaknya itu nggak ada permusuhan. Ya wajar gitu. Maksudnya, nak kamu Siti bapak nikahin sama si Ahmad ya. Ini kan nggak ada permusuhan. Tapi kalau ada permusuhan ya, nggak saling sapa, terus mungkin tinggal di tempat yang lain, tiba-tiba Siti ditelepon, kamu saya nikahin sama si Ahmad. Padahal ada permusuhan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk memaksa. Syarat yang ketiga calonnya itu harus punya kemampuan untuk membayar mahar jika diminta kontan untuk duluan. Nah itu boleh memaksa seorang ayah atau seorang kakek memaksa anaknya atau cucunya untuk menikah dengan pilihannya, tapi harus memenuhi ketentuan. Di antaranya adalah tidak ada permusuhan antara anak dan orang tua, kemudian adanya kemampuan dari calon si pengantin laki-laki itu untuk bisa membayar mahar di depan. Kemudian yang ketiga adanya satu level antara pilihan orang tuanya dengan level anaknya yang dikawinkan. Baik, 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima ini saksi ya, harus ada saksi. Fungsi saksi ya seperti tadi itu ya, karena pernikahan ini punya konsekuensi yang besar ya. Dari pernikahan itu akan timbul namanya warisan, ada timbul namanya nasab, ada timbul kewajiban, ada timbul nafkah, ada timbul mahar, ada timbul apa lagi, banyak hal-hal yang penting. Maka harus ada saksi. Nah, fungsi saksi itu adalah untuk memperkuat bahwa
hubungan suami istri atau akad tersebut menjadi sah. Apa dasarnya? Waddalilu ala wujudi syahidaini fi aqdin nikah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil kewajiban harus ada 2 saksi dalam akad nikah adalah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana ghaira dzalika fahuwa batilun. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Kalau ada pernikahan tanpa keduanya, maka pernikahan tersebut batal. Pernikahannya batal kalau tidak ada hal tersebut di atas. Kemudian yang harus diperhatikan ketika menjadi saksi, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang boleh menjadi saksi, yang boleh menjadi saksi itu boleh siapa saja yang laki-laki ya. Boleh siapa saja yang laki-laki. Saya ulang lagi. Yang menjadi saksi itu boleh siapa saja yang laki-laki. Berarti sekalipun bukan dari keluarga, bukan dari mahram, itu boleh menjadi saksi. Asal itu apa? Laki-laki yang beragama Islam. Satu, beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, aqil baligh, sudah berakal dan sudah balik. Yang keberapa tadi itu? Yang ketiga. Yang keempat, al-adalah walau zahiran. Yang keberapa? Yang keempat itu harus adil. Nah, adilnya seorang saksi dengan adilnya seorang wali itu berbeda ya. Berbeda. Yang dimaksud adil bagi seorang saksi adalah dari sisi zahirnya saja. Dari sisi zahirnya saja. Walau min haitsu adh-dhahir, ay bi an yakuna mustawral hal ghaira dhahiril fasq. Jadi kelihatan zahirnya itu seperti orang baik gitu ya, bukan orang fasik. Zahirnya, dari zahirnya kayaknya tampilannya ini kayaknya orang baik kayaknya nih. Nah, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Nggak perlu lebih jauh lagi gitu. Dia tukang bohong, itu nggak perlu. Yang kelihatan ini orang baik, bajunya rapi, tampilannya bagus. Nah, itu sudah dinamakan al-adalah bagi seorang saksi. Kemudian ada syarat yang berikutnya, nomor berapa berarti? Yang nomor 5, bagi seorang saksi dia harus bisa mendengar. Bagi seorang saksi dia harus bisa mendengar. Berarti orang budak gak boleh dijadikan saksi ya. Gak boleh jadi saksi. Loh, kok bisa begitu? Ya iya, fungsinya saksi adalah menyaksikan. Apa yang disaksikan? Akad nikah. Kalau dia gak bisa mendengar, dia itu ngomong apa ya kan? Nggak kedengaran dia ngomong apa. Makanya dia harus bisa apa? Harus bisa mendengar. Yang disaksikan, saya nikahkan dan saya kawinkan, gitu. Ada begitu, dia bisa dengar. Yang berikutnya nomor berapa? Nomor 6, al-basaru. Dia juga harus bisa melihat. Ya kan, sebagai saksi kalau dia nggak bisa melihat, nggak tahu itu dia dengar suaranya. Ada suara angkahtuka wa zawwajtuka, dengar suaranya tapi nggak tahu tuh yang mana gitu kan. Nah, disyaratkan harus bisa apa? Melihat. Dia ternyata yang nikah. Islam, laki-laki, akil balik, kemudian adil, bisa mendengar dan bisa melihat. Yang laki-laki, nah kalau yang laki-laki nggak ada,
nggak ada syarat seperti itu. Walaupun dia sudah punya istri, ternyata dia diperbolehkan untuk nikah lagi. Ya, istilahnya poligami. Itu kalau berani. Ini misalkan ada persoalan, bagaimana dengan mereka yang nggak punya wali? Maka siapa walinya? Ada perempuan yang, contohnya yang misalkan anak hasil dari di luar nikah, itu kan dia tidak punya nasab ke bapaknya, ya, nasabnya dia ikut sama ibunya. Nah, kalau dia nikah, dia tidak punya wali, maka yang menjadi wali adalah pemerintah. Dalam hal ini yang menjadi wali adalah pemerintah, atau istilahnya wali hakim. Nah, wali hakim ini tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Wali hakim ketika dia menikahkan dengan perempuan yang tadi itu, yang tidak punya wali, maka ketika dia menikahkan itu dia memang mewakili dari pihak pemerintah, ya, resmi, bahasanya gitu, resmi, ya, dari pihak pemerintah. Nggak boleh atas nama pribadi. Misalkan dia memang tugasnya kayak di KUA gitu, ya. Apa itu istilahnya KUA itu? Apa itu yang tukang ngawinin itu apa namanya? Penghulu misalkan. Dia tugasnya kerjaannya memang penghulu, ya. Dia tugasnya penghulu. Mentang-mentang dia seorang penghulu, dia mau main nikah-nikahin aja gitu, tanpa ada tugas dari kantornya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau atas nama pribadi itu tidak diperbolehkan. Itu harus ada namanya surat tugas, ya, atas nama negara, Ya. Kalau atas nama negara baru boleh dia menjadi wali hakim. Itu syaratnya. Yang kedua, wali hakim itu ditunjuk mewakili sebuah teritorial, sebuah daerah, ya. Misalkan daerah Keranggan kita itu ada, itu pasti dari KUA itu yang ditunjuk itu berapa orang gitu, ya. Maka daerah kekuasaannya ya hanya sekitar Keranggan saja. Nggak boleh dia misalkan nikahin lintas daerah, tidak diperbolehkan. Karena di sana ada penguasanya lagi. Sedangkan dia hanya di daerah situ saja untuk ditunjuk sebagai penghulu. Nggak boleh dia di daerah yang lain. Kalau dia di daerah yang lain berarti dia atas nama pribadi. Maka kalau atas nama pribadi dia tidak diperbolehkan menjadi wali hakim. Nah, ini perlu tahu, ya, harusnya. Tapi ada beberapa oknum gitu, ya. Dia dia itu penghulu, tukang ngawinin misalkan, kemudian dipanggil ke rumahnya, dinikahin, tapi atas nama pribadi. Nah, itu tidak, itu tidak sah, ya, pernikahannya tidak sah, sekalipun dia penghulu, karena ini walinya adalah wali hakim. Sedangkan wali hakim itu harus atas nama pemerintah, Di hadisnya tadi itu, ya, fasultan waliyun man la waliyalah. Penguasa atau pemerintah itu adalah merupakan wali bagi orang yang tidak punya wali. Jadi bukan per orangnya, ya, tapi atas nama pemerintah. Nah, kalau atas nama itu tadi itu, kalau atas nama pribadi, akhirnya terjadi penyimpangan. Ada lagi mau ditanyakan? Ya. Ya. Menikah secara agama. Baik. Apa itu menikah secara agama? Yang kita tahu, ya, menikah secara agama itu menikah dengan cara agama, ya, berarti dia sudah memenuhi syarat rukunnya menurut pandangan agama.
Nah, dari mana surat-surat? Apakah agama mengeluarkan? Kan agama nggak mengeluarkan. Yang mengeluarkan surat-surat itu siapa? Negara. Kalau kita bilang nikah siri, ya, nikah siri. Secara pandangan agama itu sah, tapi secara hukum negara, ya pernikahannya dianggap belum ada, ya pernikahannya belum ada. Nah, bagaimana pernikahan yang baik? Ya kita hidup di negara yang sudah ada yang ngurus, ya kita harusnya secara negara juga bisa, ya diakui, secara agama juga sah, maka harus diurus, ya. Apalagi ini pernikahan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, bahkan anak cucu kita gitu. Jadi selayaknya kalau misalkan yang sudah nikah agama, ya cepat-cepat diurus untuk diresmikan agar kita tercatat di agama, di pemerintah. Jadi suatu saat misalkan ada hal-hal yang penting itu kita bisa ngurus gitu, ya. Ada bukti kuat dari negara. Jadi pernikahannya secara agama sah, diakui, juga secara pemerintahan juga diakui. Begitu Ustaz, ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ada? Mahar. Sekian dibayar tunai kan gitu ya? Iya, betul. Nah, yang pertanyaannya boleh nggak utang? Baik. Ini sebetulnya habis ini ada bab yang namanya mahar. Tapi nggak apa-apa, sedikit ya. Mahar itu tidak termasuk rukun, ya. Nggak ada, ya, nggak disebutin di sini tadi itu. Hanya 5 saja. Mahar nggak ada di sini, ya. Tapi gitu ya, mahar itu sebetulnya wajib. Ya, mahar itu sebetulnya wajib. Pokoknya kalau nikah, pokoknya kudu ada aja gitu. Tapi tidak mengganggu keabsahan akad nikahnya. Nah, itu bedanya, ya. Kenapa mahar nggak dimasukkan di rukun? Karena apa? Kalau ketika itu nggak ngasih mahar pun pernikahannya tetap sah. Nah, bagaimana dengan mahar misalkan di hutang, ya, ya. Nanti ada begini. Kalau di dalam pernikahan disebutkan maharnya, maka itu namanya mahar soreh. Mahar apa? Soreh. Jelas pernikahannya dia menyebutkan mahar, sekian maharnya. Oke. Berarti waktu nikah dia ada mahar. Adapun kapan dia mau bayar maharnya, mau sekarang, mau nanti, atau mau kemarin, itu boleh. Artinya, misalkan maharnya dibayar dulu, ini buat mahar, ya. Nah, nikahnya baru besok, itu juga boleh. Atau pas nikah, nikah dengan sekian maharnya, dibayar tunai, maharnya itu ada di situ, itu juga boleh. Boleh juga mahar itu istilahnya maharnya ngutang, dibayarnya nanti gitu, ya. Itu boleh. Jadi urusan mahar itu luas sekali, ya. Bisa dibayarkan sebelumnya, bisa dibayar ketika akad, boleh juga dibayar ngutang. Nah, kalau jika ada pernikahan yang tidak menyebutkan maharnya, ketika akad nikah, kamu saya nikahkan dengan anak saya namanya Siti. Oke, saya terima nikahnya Siti. Selesai. Nggak disebutin maharnya. Pakai mahar nggak, ya? Kalau nggak disebutin maharnya ketika akad nikah, maka akan berlaku namanya mahar mithil. Namanya mahrul mithli. Ya, mahar mithil. Mahar mithil itu mahar yang harus dibayarkan oleh suami, ya. Yang harus dibayarkan oleh suami, yang jumlahnya ketentuannya itu boleh dengan melalui hakim, boleh melalui penghulu tadi itu, atau pengadilan, ya, boleh melalui pengadilan, atau boleh melalui kesepakatan bersama antara suami dan istri. Misalkan dulu nikahnya nggak pakai mahar misalkan, sekarang baru ingat, ya kan?
ngomong sama suaminya, suami, ingat gak waktu kita nikah? Kenapa? Ingatlah, dulu kayaknya kita nggak ada maharnya kayaknya. Iya emang nggak ada, sekarang aku mau mahar gitu. Itu harus ada maharnya. Waduh, sang suami, ya kamu mau minta apa? Ya gitu ya. Nanti ada kesepakatan. Nanti aku minta itu aja dah, 100.000 aja. Uang belanja buat besok misalkan nanti, ya boleh saja. Kalau misalkan aku mau minta rumah ini ya, gitu kan? Suaminya kaget kan? Waduh, besar sekali kalau minta rumah. Akhirnya suami jangan rumah dong, minta yang lain terlalu besar gitu. Enggak, pokoknya aku minta rumah ini. Akhirnya apa? Cekcok, ya cekcok. Kalau cekcok ini bisa dibawa ke ranah pengadilan. Nah, nanti di pengadilan itu sang hakim nanti akan memutuskan besarannya. Nanti akan dihitung besarannya. Dari mana dia menentukan pak hakimnya nanti? Diambilkan dari saudara-saudara kita atau lingkungan kita di situ. Misalkan di lingkungan situ biasanya ngasih mahar cuma 1 juta gitu. Ya sudah Pak Hakim, kamu mintanya 1 rumah itu harganya miliaran, ini daerah situ itu cuma 1 juta, kamu dapat 1 juta gitu. Dapat mahar ya, disebut mahar mithil 1 juta. Gitu. Kalau misalkan begini, ya memang di daerah saya itu memang daerah segitu 1 juta, tapi saudara-saudara saya itu maharnya 100 juta gitu. Nah, itu nanti bisa diajukan ke pengadilan itu. Dibuktikan dari saudara saya, adik saya, ibu saya, bibi saya, itu kalau nikah maharnya semuanya minta 100 juta misalkan. Nah, itu nanti diputuskan oleh Pak Hakim. Di antara yang menjadi bahan pertimbangannya adalah saudara-saudaranya itu juga. Ya, kalau saudaranya itu dikasih mahar 100 juta ya, kita bisa mendapatkan 100 juta. Namanya mahar mithil. Tapi ya apalagi sudahlah gitu ya. Biasanya kita begitu ya. Nikah aja udah untung gitu. Ya. Itu masalah mahar ya. Mahar itu sebetulnya apa? Sesuatu yang fleksibel. Tapi diupayakan mahar itu ada. Sebagai apa? Mahar itu sebagai bukti bahwa sang laki-laki itu serius menikahi perempuannya. Jadi mahar itu sebagai bukti keseriusan dan juga bukti kasih sayang ya. Karena mahar itu mutlak milik sang istri. Nah, ini yang perlu tahu ya, ibu-ibu, bapak nggak ada ya. Ibu-ibu ya, mahar itu buat pengantin perempuan, bukan untuk bapaknya, bukan untuk ibunya, bukan. Ya, mahar ini ya, mahar. Itu semua khusus untuk pengantin perempuan. Adapun setelah itu diberikan ke ibunya, ke bapaknya, ke saudaranya, itu tidak lain, itu boleh-boleh saja. Tapi hak mahar itu adalah punya istri ya, punya istri saja. Senang kayaknya ini mama dapat mahar ya. Makanya minta yang banyak ya, minta yang banyak. Kalau nggak mau cari yang mampu ya. Ya, tapi banyaknya jangan kebanyakan juga gitu ya. Kita lihatlah ukuran normal misalkan. Rata-rata di sini berapa? Berapa maharnya? Macam-macam Ustaz. Iya, kira-kira kisaran. Biasanya sih kalau perhiasan 10 ya. 10 apa itu? Gram. 10 gram. 10 gram terus? 1 gram 1 juta. Iya, apa lagi? Murah sekali. Kok murah sekali? Apa tuh? Iya, cuma 10 juta, ya murah sekali. Ya kan tergantung kemampuan. Ada juga yang besar. Saya belum percaya kalau cuma 10 juta. Ini saya tanya lagi. Siapa yang sudah menantu? Yang sudah mana? Belum ada yang menantu ini. Masih muda-muda semua. Allah. Enggak kan emas sekarang 1 gram
Ya, kurang lebih lah. Emas murni 1 juta. Kalau 10 bervariasi, ya. Saya mau nanya yang sebelah sini. Dulu waktu nikah berapa maharnya? Hah? Berapa? Berapa? 5 gram. Waktu itu ya, 5 gram. 5 gram. Itu aja, 5 gram itu aja. Enggak ada yang lain. Hah? Nah, inilah yang kadang salah pengertian ya. Kadang begini nih, seorang laki-laki itu ya, kadang seorang laki ini mewakili para laki-laki ya. Kita tahu kebutuhan resepsi pernikahan itu, walimah itu iya, tapi itu bisa dimasukkan ke mahar. Bisa. Iya, bisa dimasukkan ke mahar. Makanya tadi itu kita sebutkan mahar itu bisa dibayar di sebelum atau ketika atau setelah gitu ya. Nah, ini kebanyakan enggak itu ya, sebetulnya itu mahar sebetulnya mahar, cuman kita nggak mengakui. Makanya tadi masa cuma 10 juta kayak murah banget, kayaknya saya nggak percaya gitu. Jadi seserahannya Ya semua semua. Jadi seserahan yang kita bawa yang 20 dus itu dimasukkan ke mahar. Nah, kalau seserahan itu apa namanya seserahan? Disebutkan, hadiah. Sama aja dengan mahar ya. Oh, beda. Kalau hadiah itu nanti boleh buat yang lain-lain ya. Kalau mahar ini yang khusus untuk apa? Untuk pengantin perempuan. Ya. Ini kalau pengalaman, ini saya cerita pribadi ya. Kalau pengalaman biasa begini. Biasanya, misalkan kita mau ngelamar gitu ya, mau ngelamar si A gitu kan. Ini cerita saya dulu nggak apa-apa ya. Ya sebagai pelajaran aja. Waktu saya ngelamar istri saya itu, ya ditanya gitu kan. Pernikahannya itu seperti apa? Apa akad sudah selesai? Ya kalau bisa ada walimah gitu. Ya kalau walimah mau ngundang berapa orang? Iya hajatan itu. Ya berapa orang yang kira-kira cukup? Ya 500 cukup? Ya 500. Kalau 500 berarti kira-kira berapa biayanya gitu kan? Kan kita hitung. Oh kurang lebih 25 jutaan gitu. Ya berarti ada nggak uang segitu gitu kan? Itu. Ya kita carikan gitu kan. Ya kalau ada ya nggak apa-apa, kita bisa langsungkan pernikahannya gitu. Itu. Jadi itu sebenarnya masuk apa? Mahar. Ya, masuk mahar. Ya, cuman kadang kita nggak sebut ya. Kadang di kita itu kalau mahar terlalu tinggi, itu keluarganya juga kadang malu gitu. Keluarga perempuan tuh, jangan disebutin semua dah gitu. Kenapa? Ya nanti kita dikirain apa itu tadi apa? Matre gitu. Padahal yang bagus itu disebutin semua mahar itu, disebutin semua. Semuanya yang diserahkan ke pihak perempuan itu disebutin semua, harusnya. Karena kalau nggak disebutin semua atau sebagiannya, itu nanti menimbulkan salah paham. Ya, menimbulkan salah paham. Misalkan katanya ngasih maharnya 100 juta, itu yang disebutkan tadi cuma 500.000 gitu. Terus ditagih ya kan? Ditagih mana tuh yang sisanya kan? Nggak taunya dihitung tuh ini oh gitu. Ya, sebaiknya disebutin semua. Ini mahar saya mampunya sekian. Terserah mau dibelikan apa, dirupain apa gitu, terserah gitu. Nah, pengalaman saya seperti itu. Kemudian dari pihak keluarga, ya sudah nanti buat acara sekian, buat lamaran sekian, buat ngurus ini sekian. Nah sisa sekian nanti disebutin ya di akadnya ya gitu. Di akadnya sebutin sekian gitu. Tapi kita memang kita kasih tahu bahwa ini maharnya ini semua sudah termasuk pokoknya istilahnya kalau ini borongan gitu ya, borongan. Ini saya kasih sekian, udah dia tinggal diatur aja gitu. Nah itu boleh ya, itu boleh.
boleh juga nggak disebut, boleh. Maharnya 1 miliar, nggak disebutin, boleh saja. Jadi sekali lagi tadi itu perkara mahar itu perkara yang luas. Boleh dibayar sebelum, boleh dibayar ketika, boleh dibayar setelah. Boleh disebutin, boleh juga nggak disebutin. Tapi yang penting adalah ada, itu aja. Yang penting ada maharnya. Dalam hadis itu ada walaupun hanya apa itu? Itulah apa? Cincin yang dari apa? Dari besi gitu. Pokoknya ada sesuatu yang kau berikan sebagai bukti bahwa kamu itu serius, sebagai bukti cinta kasih terhadap istri. Itu. Pertanyaannya di kita jawaban banyak banget ini ya. Apa-apa biar lebih paham. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Saya mau tanya, bagaimana misalnya dengan mahar yang tertunda ya? Nanti kan kita juga setelah setiap pernikahan dia belum memberikan mahar. Nah pada waktu suami menyerahkan mahar ke istrinya itu, apakah perlu ada saksi? Baik. Atau tidak? Perlukah memberikan mahar adanya saksi? Ternyata tidak perlu. Tidak perlu ya. Yang perlu itu akadnya, akad pernikahannya, yang angkahtuka wa zawwajutuka ya ibnatayya, namanya ini dengan mas kawin sekian gitu. Nah itu ya akad nikahnya yang perlu saksi. Tapi kalau menyerahkan maharnya tidak perlu saksi. Kalau datengin saksi ya boleh-boleh saja. Ini sekali lagi perkara mahar itu perkara yang luas ya, bisa tinggi, bisa rendah. Nanti akan ada ya kita bahas lagi ukuran mahar itu sebetulnya berapa. Terus bagaimana dengan Rasulullah SAW ketika menikah itu berapa maharnya? Ketika nikahin anak-anaknya, putri-putrinya itu berapa maharnya? Itu nanti akan kita bahas lagi. Ya itu jawabannya sekali lagi soal saksi dalam memberikan mahar itu tidak harus ya. Tidak wajib ya, boleh saja ada saksi, boleh nggak ada saksi juga, boleh tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan akad nikah. Baik, ada lagi satu lagi barangkali ya, itu ya akad pernikahan. Jika ada 5 perkara ini, jika ada 5 hal ini, maka bisa dibilang pernikahannya sah. Kalau ada salah satu yang tidak ada dalam pernikahan 5 hal ini, maka pernikahannya batil, tidak sah ya, tidak sah. Tanpa wali nikahnya tidak sah, tanpa saksi nikahnya tidak sah. Itu aja. Itu untuk menghindari apa? Menghindari kemudaratan, banyak mudaratnya. Kalau kita mau nikahin anak kita harus ada itu, yang namanya wali harus ada, namanya saksi harus ada. Jangan mau anak-anak kita atau keluarga kita, saudara-saudara kita nikahnya nggak ada wali, nggak ada saksi. Karena ada pendapat-pendapat yang lain itu memperbolehkan, nggak ada walinya boleh, nggak ada saksinya boleh. Ya, itu mudaratnya bahaya ya, mudaratnya banyak. Nah, Imam Syafi'i memberikan tuntunan ya 5 hal ini harus ada di dalam pernikahan yang disebut dengan rukun akad nikah. Baik. Ya, silakan. Baik. Nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Yang dimaksud dengan nikah mut'ah itu nikahnya sama, memenuhi 5 hal itu, cuman ini sudah dihapus ya, syariatnya sudah dihapus. Karena apa? Karena di dalam nikah mut'ah itu disebutkan namanya waktu, batas waktu ya. Jadi nikah mut'ah adalah nikah yang disebutkan batas waktunya ya. Sedangkan nikah yang benar, akad nikah itu yang pokoknya nikah ya, untuk selamanya ya, untuk selamanya. Kalau nikah mut'ah itu saya nikahkan kamu dengan anak saya 1 tahun ya, 1 tahun aja. Setelah 1 tahun ya udah berarti gitu. Nah itu tidak boleh. Itu yang namanya nikah mut'ah.
atau istilah kerennya itu nikah kontraknya misalkan sekian tahun sekian bulan, itu namanya nikah muta. Itu sudah tidak berlaku ya. Itu dulu ya, itu pernah berlaku ya, tapi sudah dihapus ya, syariatnya sudah dihapus. Pak Ustaz, pernah dengar nikah cuma pengantin perempuan, pengantin laki-laki di dalam satu ruangan, bijak kabul sendiri, itu pernah dengar? Iya, ya itu tadi. Itu tadi, bukan. Itu ada yang tadi itu pendapat-pendapat yang lain itu ya, pendapat-pendapat yang lain. Ya, pendapat-pendapat yang lain itu. Tapi kalau yang kita ajarkan ini, pernikahan yang seperti itu batil. Nikah yang nggak ada walinya, nggak ada saksinya, batal ya, batal. Itu hadisnya tadi kita sudah sebutkan ya. Ya. Itu memang ada pendapat-pendapat seperti itu ya. Nikahin berdua ya sudah gitu, tapi itu batil, pernikahannya batil. Baik, itu jawabannya. Jadi nikah muta adalah nikah yang dibatasi oleh waktu, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam pernikahan, karena pernikahan itu untuk selamanya ya, untuk lamanya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Allahumma. Baik, kita baca doa ya. Sebelum itu kita doa dulu. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila jami'i al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha khususan abaina wa ummahatina wa ajdaadina wa jaddatina wa masyayikhina ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ثم أصل إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم أصل إلى المرحوم بابا كاتنا ثم أصل إلى المرحوم بابا سناري ثم أصل إلى المرحوم بابا واندي ثم أصل إلى المرحوم بابا جندي ثم أصل إلى المرحوم بابا جواندي ثم أصل إلى المرحوم إبو جنم ثم أصل إلى المرحوم إبو سمي ثم أصل إلى المرحوم أبا كاكم ثم أصل إلى المرحوم باه بوتري ثم أصل إلى المرحوم إبو إيماس ثم أصل إلى المرحوم Ibu Imas bin Kiin Allahumma salli ila amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم وصل إلى Bapak Agus Sumarsono. اللهم اشف أنت الشافي لا يشفى إلا يشفى وشفاء لا يغادر سقما شفاء إلا هو. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل ذلك الثواب إليهم واجعل اللهم ذلك نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعل حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وعتقا لهم من النار وأمانا لهم من العذاب. اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبهم ورحمتك أرجى من أعمالهم. ربنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا وأهلنا من آفات الدارين ومن الشياطين والجنة والناس أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sama-sama kita Subhanallah